malam besok. Amal-amal kita, mau buruk mau baik, mau soleh mau coleh, dinaikkan catatannya, pembukuannya pada 15 Sya'ban. Artinya hari ini adalah 15 Sya'bannya, kita membuka lembaran baru. Jadi alhamdulillah kalian semuanya ini, lembaran baru hari ini dicatat oleh Allah dalam keadaan, kalau diniatkan dari rumah tadi, menuntut ilmu, ya kan? Karena kata Rasulullah, siapa yang keluar dari rumahnya, man kharaja min baitihi talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, dia yang sama dengan orang berjihad di jalan Allah, hatta yati, sampai dia kembali ke rumahnya. Ada niat tadi, mudah-mudahan kalian semuanya berniat. Amin. Ya. Kalian semuanya ini ada nggak yang dari sore? Yang dari sore satu ada? Hah? Satu orang, memang tidak. Kalau lihat tetangga saya, tapi nggak kenal sama saya. Saya sama satu RW kalau gitu kita. Itu mana? Oh, Meba. Nah, itu kampung lama saya. 10 tahun saya di sana. Lahir 2 orang anak saya di Meba. Kenal sama saya enggak? Berarti orang baru. Apa? Kenal sama saya namanya? Enggak? Enggak ada yang kenal belum? Kenal. Saya adalah orang atau ustaz yang mahir, yang satu-satunya mahir di Sulawesi. Saya enggak? Nah, ustaz yang mahir di Sulawesi itu saya sendiri. Kalau mau dicari coba rasakan. Kebetulan nama saya Mahir Fahmi. Udah diingat kan? Udah diingat kan? Mencari ustaz yang mahir di Sulawesi. Ini kata saya. Kalau orangnya nampaknya bodoh, ya tidak berbobot gitu kan. Tapi yang jelas saya adalah mahir. Yang jelas saya mahir. Bukan bangga, tapi itu merupakan sebahagian dari doa yang dititipkan oleh orang tua saya 44 tahun yang lalu. Baiklah. Kalau keluarga kan sudah cerita, gitu kan? Allah sampai sekarang ini istri masih satu. Ya, bisa satu. Kalau mau menambah lagi, itu tunggu proposal berikutnya. Karena kalau mau menambah istri itu bukan gampang, perlu buat proposal dari istri yang pertama. Kalau sudah ada proposal persetujuan diterima atau tidaknya ya. Kalau diterima, oke lanjut. Kalau tidak, tutup pembukuannya untuk istri yang kedua. Nah, sesinya sekarang ini saya dikasih materi. Nah, ini buku ini sebenarnya sudah saya kasih. Cuman kemarin saya buat buku ini tidak sempat gara-gara kesibukan. Tapi dengar aja lah. Poin-poinnya nanti ingat. Kalau ada bisa dicatat, kalau tidak bisa dicatat, dimasukkan aja ke memorinya, memori HP, memori otak dan sebagainya. Jadi materi kita lanjutkan, mempersiapkan generasi berkualitas ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu dari tujuan kita menikah adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan salah satu dari membuat kita sakinah, mawaddah, warahmah
adanya keturunan dalam rumah tangga kita. Betul tak? Betul? Atau ada yang tak siap mempunyai anak nih? Hah? Kalau tak siap mundur ya, nikahnya dimundurkan saja 5 tahun yang akan datang. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali kita lihat keluarga-keluarga yang dia menikah ya, dia memimpikan punya anak, tapi tahun pertama, kedua, kelima belum juga diberikan oleh Allah. Ini sah dia hilang sakinahnya, ya hilang sakinahnya, itu nak ketenangannya. Nah istri nyalakan suami, siapa nih bang? Yang abangnya nyalakan adiknya, apa nggak subur nih? Akhirnya berbilang ke sana bolak-balik. Jangan itu kan? Berarti keturunan salah satu dari membuat kita tenang. Tapi bisa juga keturunan yang kita lahirkan nantinya juga membuat kita susah dan gelisah. Maka oleh sebab itu hari ini saya akan menyampaikan bagaimana keturunan kita itu menjadi keluarga, keturunan anak-anak kita yang membuat kita gembira, bahagia sesuai doa kita. Apa doa kita? Rabbana hab lana min azwajina wa min zurriyyatina qurrata a'yunin wattaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa min zurriyyatina qurrata a'yunin. Menyenangkan ketika kita melihat anak kita itu anak-anak yang menyenangkan hati dan jiwa kita. Itu kalau anak yang membuat kita senang adalah anak yang mempunyai kualitas. Karena tidak semuanya anak yang berkualitas ya. Kadang ada jadi anak korek api dia. Tahu anak korek api? Pernah lihat korek api? Korek api yang ada lidi-lidi itu dulu. Udah keluar dia hidup, dia dibakarnya orang tuanya. Nah, ini anak durhaka. Anak korek api itu anak korek durhaka. Ada juga kan kalau anak kita yang lahir itu jadi anak peluru, anak peluru pernah nembak buai batu, ya kan? Nembak batu itu kan, dan pelurunya kan anaknya itu ada keras. Cobalah dicari. Nggak akan ketemu dengan anak itu. Nah, ini anak peluru. Kalau anak peluru sudah lahir dari orang tuanya, merantau dia nggak kembali sampai mati orang tuanya. Dia bermati nggak tahu bapak. Diadopsi oleh orang lain, nggak tahu lagi ya limbahnya. Ini anak peluru. Merantau nggak pernah pulang. Sudah lahir, sudah dewasa, nggak tahu dengan orang tua. Namanya anak peluru. Anak apa lagi? Bisa jadi lahir itu anak penggiling cabai. Kau penggiling cabai? Lagat. Mana kampung kan? Di mana kampung itu? Itu pangkas. Lagat kan? Ini anaknya ini. Sampai cekung orang tuanya itu. Gini jalannya. Terus sama orang tuanya kan? Ini ide anak yang tak mandiri. SD minta duit sama orang tua, ya wajar, wajib. SMP pesantren dibiayai orang tua, ya memang sudah kewajiban orang tua. Aliyah kuliah, ya wajib juga orang tua bantu. Inilah selesai dia kuliah, jurusannya ekonomi pula tuh. Tahu ekonomi? Kalau jurusan ekonomi itu jurusan ekonomi, ya kan? Kalau bapak kan jurusan agama, ya wajar kalau waktu bapak bujang pula tidak ada duit, ya wajar. Ini jurusannya ekonomi, sarjananya lagi, tapi nganggur masih minta duit sama orang tua. Ini namanya minta nikah lagi, kawin lagi. Tidak pula orang sekarang yang adatnya
50 juta. Tidak ada sama orang tua. Masih orang tua. Rupanya sudah kawin, punya anak 1, 2, 3, masih tidak ada sama orang tuanya. Masih menyusahkan orang tuanya, belum juga berdiri. Akhirnya anak apa tadi? Anak lagan. Nah, ini anak lagan. Kalau bisa jangan seperti dia. Tapi yang kita inginkan adalah anak yang berkualitas, yang menyenangkan. Nah, bagaimana yang anak berkualitas itu? Anak yang kuat fisiknya, sehat tubuhnya, bagus otaknya. Bagus otaknya maksudnya normal ya, sehat ya kan. Banyak ilmunya, kuat imannya, menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, inilah. Bagaimana caranya? Ini baru kita caranya. Ini kita hanya ada pelatih di sini. Mudah-mudahan kalian saya kita muzakarah saja, sharing saja. Apa syarat-syaratnya? Ini perlu syarat kalau untuk menciptakan atau untuk melahirkan anak yang berkualitas ini, apalagi ala Rasulullah, tentu kita ajuannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini apa syarat-syaratnya? Nah inilah saya sudah menyimpulkan. Saya baca di kitab-kitab, saya lihat dalam hadis dan saya baca dalam Al-Quran. Saya simpulkan hanya 4 lembar saja dengan kertas yang kecil. Kita mengamalnya itu yang sulit. Karena ilmu ini kadang dia panjang jadi pendek siapa? Panjang. Jadi orang yang berakal itu biasanya bisa memanjangkan yang pendek, bisa memendekkan yang panjang. Betul tak? Orang yang berakal, orang yang berilmu biasanya bisa memendekkan yang panjang, bisa memanjangkan yang pendek. Kalian bisa? Hah? Iya. Ini jangan negatif. Iya, negatif. Maksud saya begini, bisa memanjangkan yang pendek itu, misalnya satu ayat dia wal asr. Nah, itu satu pendek kan wal asr. Jadi masa, cobalah kita terjemahan wal asr tadi, itu bisa satu buku, buat satu buku wal asr, dulunya wal asr, satu buku bisa memendekkan yang panjang. Satu surat Al-Quran itu dihimpun dalam satu kitab yang pendek. Nah, inilah pendeknya ya kan, padahal banyak yang saya baca. Surat Ibrahim saya lihat baca, surat An-Nur, semuanya mah. Hadis lagi, buku lagi. Akhirnya 4 lembar. Ini kan pendek namanya. Nah inilah yang maksud saya pendek. Jangan pula nanti saya terjemahkan ini menghayal pula nanti di jalan nanti kita berapa gitu ya kan? Menghayal kata apa kata dia yang banyakkan yang panjang, yang pendek, yang memendekkan yang panjang. Kita berapa mau nanti kan? Saya kasih jangan penasaran saya jelaskan juga hari ini. Baiklah. Jadi apa syaratnya? Syarat untuk mendapatkan keluarga atau anak yang berkualitas, yang pertama itu memilih pasangan hidup. Saya yakin semuanya ini sudah bisa dipilihkan, ya kak? Kamu mana? Ini orang yang beruntung. Sekian banyak wanita yang ada di dunia ini yang dilihat oleh dia dari Sabang sampai Merauke, tahu orang perempuan yang dipilih. Ya kan? Luar biasa dipandang mata dia. Gitu. Tapi bukan yang ini. Kalau ini kan tanya lain lagi. Kalau yang ini dia sebanyak wanita jatuh pilih pada siapa ini tadi namanya? Sri Ayu. Bagus luar biasa. Kamu mana itu? Mana? Siapa namanya? Nurmalasari, nama yang indah, Nurmalasari. Rupanya beliau ini sudah dari Jawa atau dari mana mengeliling banyak wanita yang dilihatnya di Facebook, di Twitter, di lain sebagainya. Ternyata jatuh pilih sama beliau. Alhamdulillah Allah. Rupanya abang itu sudah setia buka matanya melihat wanita cantik.
ternyata jatuh juga kepadaku ya Allah. Ini ya luar biasa. Luar biasa. Itu dari belakang tuh yang senyum-senyum mana jagonya? Yang situ. Bersyukur kepada Allah. Rupanya sholat, rupanya abang ganteng besar badannya, milih kamu ya kan? Begitu. Jadi bersyukur ya kan? Dipilih pasangan. Jadi kalau mau berkualitas itu pasangannya dicari dulu, dipilih. Pasangan itu apa? Bumi, lahan. Kamu ini nggak bisa kalau nggak ada lahan yang menjaga tanah. Ya. Jadi lahan dicari dulu. Lahan apa? Lahan yang subur, gembur dan makmur. Ya kan? Begitu. Nah, kata Rasulullah, bagaimana cara lahan? Ini Rasulullah kasih pandangan lahan mana yang bagus. Ya. Rasulullah dan ibul mar'atu arba' nikahilah, abidilah wanita itu dengan tempat cirinya. Lahan yang subur itu tempat cirinya. Yang pertama nikahi perempuan itu al-mar'ah karena hartanya. Cari hartanya. Kau cari harta. Kalau orang perempuan itu cari harta, perempuan itu yang berhak. Berarti laki-laki mata duitnya ada perempuan. Di sini laki-laki mata duitnya ada perempuan. Ini ya. Ini hadis ini sok. Kenapa perempuan harus berharta? Laki-laki itu tak perlu banyak-banyak harta kalau mau menikah. Dia itu cukup orangnya alim, berilmu, beriman. Berilmu, beriman. Buahnya modal wanita laki itu udah cukup itu. Cuma wanitanya ini cari yang kaya. Dia akan bisa mengelola harta wanita itu dengan baik di jalan Allah Subhanahu. Dan dia akan setia untuk mengelolanya. Dan dia biasanya akan berselingkuh. Begitu. Tapi kalau laki-laki kaya, dia egois dia. Salah sih. Apa bisa cari buah 3 sesudah kamu ini? Duitnya banyak. Mobil aja banyak. Ya banyak. Kalau kamu nggak mau ya udah. Kalau kamu nggak setia ya udah. Kalau kamu nggak bisa atur, saya atur. Cari lagi tambahan. Laki-laki itu egoisnya begitu. Karena akad nikah itu di laki-laki. Dia bicara apa saja. Apalagi laki-laki yang tidak beriman dan berilmu, memiliki harta. Siap-siap perempuan wanita kecewa. Ya. Itu makanya perempuan yang wajib berhak itu wajib. Laki-laki ilmu dan takwa itu iman itu wajib laki-laki karena dia yang akan menyalurkan nanti iman dan iman. Tapi wanitanya nanti ada ciri-ciri pertama itu harta ya. Jadi laki-laki untuk merubah itu yang mudah, yang enak, yang cepat itu ya carilah wanita itu. Apa sudah menerangkan di sini? Kalau terangkan